Damai sejahtera bagi Anda sekalian. Saya menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita, umur yang panjang tentunya. Dan juga kami menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan kasih di tengah-tengah rumah tangga. Dan juga kami tidak lupa menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah dan kasih setia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan bagi kita pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 diambil dari kitab Mazmur 9 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema, Allah lebih kuat dari musuh kita yang paling kuat. Saudara-saudari, apakah Anda memiliki musuh? Musuh yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, mengacaukan pikiran kita dan membuat kita menderita. Bagaimana respon Anda terhadapnya? Nah, di sini firman Tuhan berkata, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat mendambakan masa depan yang baik, pekerjaan yang mapan, usaha yang lancar, anak-anak berhasil dalam studinya. Juga dalam kehidupan kerohanian pun, kita rindu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia melalui pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Berkat disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendak-Nya. Membayangkan bagaimana rasanya berjalan di antara musuh-musuh kita, ini mungkin sangat menimbulkan rasa takut dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita mungkin berpikir sama dengan orang yang paling lemah dari kebanyakan orang karena memiliki musuh. Nah, oleh karena itu, siapakah yang menjadi pengawal kita, yang bisa menolong kita dan dapat kita andalkan ketika kita memiliki musuh? Jika manakala kita dalam pergaulan kita, di sekolah kita, di kampus kita diganggu, kita dibully, kita dipukul, kita dijegal, kita terjatuh, kita difitnah, atau dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam komunitas kita, pekerjaan kita, persekutuan kita banyak mendapat tantangan, kita tidak disukai, kita diteror dan lain sebagainya. Nah, memang kita akan merasa tidak nyaman. Tetapi, perlukah kita seorang pengawal atau penolong dalam kehidupan kita? Firman Tuhan menjanjikan, jaminan perlindungan itu dapat kita peroleh dari Tuhan kita yang mampu menguatkan kita dan melawan segala musuh-musuh kita. Namun, sebagai orang Kristiani, kita tidak perlu membayangkan enaknya dilindungi oleh orang lain, manusia yang kuat, yang akan membela dan melindungi kita. Tapi jaminan yang sepenuhnya yang lebih hebat lagi adalah dalam perlindungan Tuhan tentunya. Nah, di sini Daud sebagai seorang raja Israel tahu bagaimana rasanya dikawal, dilawan, dihargai, dibenci, dan juga ada musuh. Namun, ia pun tahu apa yang ia harus kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bersandar kepada pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Seorang yang kuat dan bertanggung jawab atas seluruh bangsa Israel pada saat itu tetap mengadu kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semuanya sebagai pengikut Kristus yang memiliki musuh, memiliki tantangan, kekecewaan, berbeban berat,
Banyak godaan sana sini yang menghimpit kita, membuat kita takut, membuat kita tidak berani, membuat kita gentar dan iman kita mundur, kita ragu-ragu kepada Tuhan. Firman ini mau berkata, minta kepada Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk memiliki keyakinan yang sama seperti Daud, selalu meminta perlindungan kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Bantulah kami Tuhan untuk melihat bahwa musuh-musuh kami tidak akan dapat menyerang kami ketika Tuhan menginginkan kami tetap selamat. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah dan kasih setia dari Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau sungguh baik. Menguatkan kami menghalau segala musuh-musuh kami, baik itu musuh-musuh kejahatan yang boleh menyerang kami dan juga menyerang kami secara roh dan jiwa tubuh kami. Karena Tuhan selalu menyelamatkan kami dan meluputkan kami dari orang-orang yang jahat di sekitar kami ataupun yang jauh dari kami. Bahkan yang menyakiti hati kami, biarlah Tuhan yang bekerja atas mereka. Ampuni kami Tuhan, ampuni mereka. Sehingga damai terang sorgawi selalu ada di tengah-tengah kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu, berkati yang berulang tahun kelahiran, berikan kesehatan umur panjang. Yang berulang tahun pernikahan, Engkau berikan Tuhan damai sejahtera dan kasih. Dan yang sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka dan pulihkan mereka. Inilah doa kami, berbelas kasihanlah Tuhan atas kami, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.